Annyeong! Hello there, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku, Sis Kamel ya. Halo, udah lama banget aku nggak nge-upload video. Kayaknya kurang lebih sekitar 2 bulan. Ada suara motor, baru opening tapi udah berisik. Miane guys, dikarenakan ini weekend, jadi mungkin banyak banget suara-suara motor nanti, dan juga suara-suara anak kecil atau apapun yang tukang jualan lewat. Gue harap kalian mengerti nanti kalau misalnya rame sedikit ya tuh suara motor lagi. Dikarenakan aku udah 2 bulanan lebih gak nge-upload video, karena kemarin aku sempet kayak butuh istirahat, kayak istirahat yang cukup. Aku bilangnya bukan yang berarti aku nggak ngonten sama sekali ya, aku tetap ada konten cuma di Instagram. Dan aku udah emang waktu kemarin 2 bulan terakhir ini nggak ngebuat video, dan mohon maaf banget yang udah beberapa job yang udah aku ambil sebelumnya tapi nggak aku ambil, dan ada beberapa yang aku cancel. Aku mohon maaf banget karena aku kemarin lagi ada problem sedikit yang ngebuat aku berhenti sebentar buat nggak nge-upload atau ngambil job gitu. Dan kemarin aku juga sempat beberapa berhenti dari beberapa manajemen karena aku lagi kayak butuh istirahat cukup. Nah, hari ini mohon maaf banget juga openingnya agak lama, karena aku mau cerita dulu ke kalian. Udah lama kan, udah 2 bulan nggak upload video di YouTube, dan hari ini akhirnya aku ngebuat video lagi. Sebenarnya aku mau buat video beberapa guys, dan seperti biasanya aku buat video itu satu produk untuk satu video. Kenapa? Mungkin untuk yang subscriber baru atau yang baru nonton, kenapa nggak digabungin aja sih kak? Kalau misalkan review produk sekalian aja gitu? Enggak, karena di sini aku mau kayak fokusin satu produk hanya untuk satu video. Jadi misalkan pokoknya bahas tentang lengkap deh tentang video ini gitu, yang menurut aku wajib untuk dibahas ke kalian. Dan sebenarnya aku itu nggak mau buat video lama-lama dan panjang durasinya, dikarenakan nanti kalian bosen guys. Jadi aku buat satu video aja, mungkin sekitar 5-7 menit buat review produk. Oh ya guys, aku mau nitip pesan ke kalian. Mungkin banyak juga yang kemarin nanya di Instagram kayak kak kapan review, dan beberapa produk yang minta di review gitu ya. Dan aku memilih untuk kayak berhenti dulu 2 bulan terakhir. Aku mau kasih pesan ke kalian, kalau misalkan kondisi kalian kayak bener-bener capek, entah capek sama kerjaan, capek sama keadaan, capek sama hubungan percintaan, atau dengan pertemanan, persahabatan gitu kan, atau apapun itu, aku harap kalian, kalau misalkan kalian bisa berhenti sejenak atau kayak istirahat sejenak buat tenangin diri kalian, nggak apa-apa. Kalau misalkan kalian mau kayak berhenti dulu, misalkan ada beberapa kerjaan nih, kayak aku nih ada beberapa job, tapi aku lagi kondisinya tuh lagi pengen istirahat gitu. Jadi menurut aku ada baiknya juga kalian kayak nggak mentingin ego kalian buat kayak harusnya istirahat, tapi dipaksa buat kerja buat konten. Walaupun sebenarnya kalian tuh capek dan butuh istirahat. Ada suara lato-lato. Aku saranin ke kalian sekarang nggak boleh egois sama diri kalian sendiri. Jadi kalau misalkan kalian butuh istirahat, butuh healing, butuh ketenangan gitu ya, kalian nggak apa-apa kok. Maksudnya kayak sedikit menghindar dari manusia-manusia banyak, kayak di kamar aja dulu atau pergi ke suatu tempat. Pokoknya bener-bener yang namanya nenangin diri. Jadi karena menurut gue itu mental itu juga sangat penting kita jaga. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang membuat kalian sedih, baiknya kalian gak boleh egois kayak ya udahlah biarin aja nggak kayak gitu. Jadi aku saran ke kalian, kalau misalnya kalian butuh healing, istirahat atau ketenangan diri, kalian wajib untuk kayak mendengarkan isi hati kalian gitu. Kayak aku kemarin 2 bulan aku kayak gak buat konten karena aku juga lagi mager, lagi ada problem. Jadi aku bener-bener kayak nggak egois lagi, yang tadinya udah deh nggak apa-apa, nanti juga hilang sendiri rasa sedihnya, problemnya gitu. Tapi aku sudah mencoba buat kayak nggak boleh kayak gitu, karena kesehatan mental, dan juga pokoknya aku harus ngedengerin isi hati aku. Kalau misalkan mau istirahat ya aku istirahat, mau healing ya aku healing, mau pergi aku pergi. Pokoknya tinggalin hal-hal yang membuat kalian sedih. Tapi kalau misalkan di saat kalian pingin nangis ya udah luapin aja gitu. Pokoknya panjang lebar aku malah jadi cerita ini ya. Udah nggak apa-apa, semoga kalian mengerti. Dan untuk opening kali ini karena udah lama nggak buat video konten, jadi ya mungkin agak lama, nggak apa-apa ya guys, kayak aku curhat. Dan mohon maaf juga, kemarin tuh banyak banget kayak yang nge-DM-in
dan nggak aku balas. Ada beberapa juga yang minta tutorial, kayak tutorial pakai hijab dan juga tutorial make face wash, make masker yang bener tuh gimana, berapa menit sampai kering banget atau enggak, itu belum aku bahas sama sekali. Next aku akan bahas pokoknya. Aku harap kalian pokoknya mengerti kalau misalkan nggak aku balas DM-nya, aku bukannya sombong ataupun nggak balas di kolom komentar gitu. Emang aku lagi nggak ngeliatin banget sih kemarin guys. Cuman akhir-akhir ini aku udah mulai mendingan, hati aku udah mulai lebih baik. Jadi aku akan mencoba untuk ngebales lagi, ngebales komentar juga yang banyak. Beberapa belum aku balas, itu banyak ratusan belum aku balas. Untuk sekarang akan aku balas satu-satu, dan aku harap kalian pokoknya mengerti kalau misalkan aku nggak ngebales, bukannya aku sombong atau nggak mau bales, tapi ada beberapa hal yang lagi aku kerjain atau lagi aku tenangin nih, jadi hati aku maksudnya yang aku tenangin, jadi belum aku balas. Oke, openingnya cukup lama, dan semoga kalian sehat-sehat dimanapun kalian berada ya guys. Jangan terlalu mikirin yang belum terjadi, jangan terlalu mikirin masa depan yang belum terjadi, jangan terlalu netting tentang masa depan. Pokoknya kita kayak fokus upgrade diri aja. Pokoknya tetap semangat deh. Itu pesan aku buat kalian yang lagi nonton video aku dimanapun. 5 menit sendiri nggak tuh gue openingnya? Oke. Mau lanjut untuk yang bahas setelah sekian lama nggak nge-review produk. Ini sebenarnya udah aku spill kemarin di story Instagram. Cuman nggak apa-apa, ini mau aku lebih lengkap. Jadi kemarin banyak banget yang nanya kayak, Kak, kamu sekarang tuh pakai face wash apa sih? Kalau kemarin kan aku sempet beberapa bahas face wash, dan seperti biasa langganan aku ada suara bakso deh kayaknya guys jualan. Jadi mohon maaf agak berisik. Nah, kemarin tuh aku sempet pakai beberapa face wash kayak Garnier dan juga ada Scarlett, ada beberapa. Dan sekarang ini aku di beberapa bulan ini aku pakai yang Jofra, Royal Jofra yang ini. Tuh, yang ini jelas nggak sih guys? Ini kayak pencahayaannya terlalu terang kayaknya. Nah, jadi aku mau bahas tentang Royal Jofra ini, yang Royal Jelly. Kenapa aku pakai ini? Kenapa pada akhirnya aku memilih buat nyobain produk ini? Yang pertama, sebenarnya itu aku punya temen di Instagram yang dia tuh jualan Royal Jofra. Sebenarnya aku awalnya tuh nggak tertarik, tapi lama-kelamaan karena dia kayak upload terus gitu kan, ya udah aku mencari tahu dari ingredientsnya apa, terus review-review dari beberapa beauty vlogger. Ya setelah aku lihat, kayaknya oke juga deh, ingredientsnya tuh kayak oke banget gitu loh. Dan menurut aku kayak aku wajib buat nyobain produk ini nih. Ya udah, akhirnya aku waktu itu beli sekitar 1 bulanan yang lalu, 1,5 bulan yang lalu, hampir 2 bulan aku lupa. Dan harganya aku cantumin di sini. Kalian nanti boleh beli di sini ataupun di tempat lainnya, nggak apa-apa. Nah, ini tuh menurut aku harganya pun affordable. Kenapa dengan harga segini ya? Ini ukurannya itu 125 ml. Jadi menurut aku ini udah banyak. Aku akan berbagi beberapa poin yang menurut aku plus dan minusnya, dan di aku cocok apa enggak. Dan aku FYI juga ke kalian, seperti biasa aku nggak capek-capek. Jadi setiap muka beda-beda ya guys. Yang cocok di aku belum tentu cocok di kalian. Jadi jangan jadiin patokan. Misalkan aku review produk ini dan aku nggak cocok, terus kalian kayak, kayaknya aku juga nggak cocok deh. Nggak gitu ya konsepnya. Jadi kalian nanti bisa banget yang maksudnya nyobain sendiri gitu. Kalau misalkan kalian matokin muka aku, itu kayak nggak jadi solusi yang tepat. Jadi ini aku hanya mereview saja yang menurut aku cocok atau enggaknya gitu. Aku hanya mereview ingredientsnya juga oke atau enggak gitu aja sih. Nah, terus ini yang pertama, ini tuh kayak kemasannya cantik. Ini tuh ungu gitu dan juga putih. Plusnya ini cantik packagingnya, tapi minusnya itu aku nggak terlalu suka sama produk yang ini tuh kayak nggak kelihatan isinya. Kalian sudah tahu, udah paham banget. Aku tuh selalu suka sama produk yang kelihatan isinya. Misalnya nih, contohnya aja ya, misalnya kayak gini nih, ini kan bening. Jadi kalau misalnya ini tinggal segini, kita tuh kayak ketahuan gitu loh guys. Kalau misalkan kayak gini, ini kan nggak kelihatan jumlah sisa berapa gitu produknya. Jadi ini menjadi poin minus buat aku. Cuma untuk packaging so far oke. Dan ini menurut aku udah oke. Untuk dari ingredientsnya ini oke banget. Nah, nanti kalian bisa searching juga kalau misalkan ingin tahu lebih lengkap. Aku kalau misalkan selalu mau beli produk, aku selalu ngecek dulu ingredientsnya apa, karena dia khawatirkan ada beberapa ingredients yang nggak cocok di muka aku guys. Jadi aku ingetin juga ke kalian harus lebih aware ya. Kalau misalkan kalian nggak cocok sama produk, kalian bisa cek dulu ingredientsnya dan bisa ngira-ngira nih, oh produk ini ingredientsnya nggak cocok nih di aku. Jadi untuk selanjutnya, misalkan kalian beli produk itu, kalian bisa memanage lagi nih,
kayaknya ada ingredients ini nih aku nggak cocok, nah gitu. Jadi aku saranin kalian harus lebih aware deh sama ingredientsnya. Nah di sini yang ada ingredientsnya ada banyak. Di sini ada dari Interaction Dews, ada Apricot Strawberry Lip. Pokoknya beberapa ingredientsnya banyak, dan juga ini juga ada cara pemakaiannya juga. Pemakaiannya mah simple banget sih. Kalau misalkan untuk face wash atau sabun cuci muka itu kayak nggak perlu aku jelasin, karena kalian sudah tahu. Aku kasih tahu teksturnya ke kalian kayak gini. Tuh, di teksturnya itu ngegel gitu kayak face wash lainnya, kayak gini tuh. Menurut aku ini teksturnya lembut banget, dan dia itu porsi busanya tuh pas yang aku suka. Jadi nggak terlalu banyak busanya dan nggak terlalu dikit juga. Jadi menurut aku udah pas banget kayak gini teksturnya tuh. Teksturnya kayak gini. Ini aku suka banget sama teksturnya. Wanginya juga enak banget sih menurut aku. Aku nggak terlalu mengganggu untuk wanginya. Wangi banget. Di sini juga ada tulisan Revening, Gel Cleanser, Gel Limpriador, ada Purification Corn, dan juga Effetto Eclipsor. Nah, aku juga mau bahas tentang ini, cocok atau enggaknya. Langsung ke poin yang paling penting, dan aku cocok banget sama produk ini. Kenapa? Karena yang pertama teksturnya aku suka. Teksturnya itu nggak terlalu buat busanya tuh pas, nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit. Kenapa aku bahas nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit busanya itu aku suka? Karena kalau misalkan kalian mau pakai face wash yang terlalu mengeluarkan banyak busa, itu akan ngebuat kulit kalian tuh lebih kering, karena kayak menyerap di jaringan epidermis di dalam sini, mengangkat minyak-minyak gitu loh yang seharusnya dibutuhin sama kulit kita. Nah, itu adalah poin penting. Yang pertama, teksturnya aku suka. Yang kedua, setelah aku pakai ini, itu tuh kayak kulit aku jadi lebih kenyal, lembab gitu loh guys. Jadi kayak lebih sehat gitu deh. Biasanya kan kalau misalkan face wash ada beberapa yang kayak ngeringin wajah atau ngebuat wajah jadi kayak beruntusan. Ini tuh enggak. Kalau di aku cocok. Jadi untuk di busanya pas, dan juga dari setelah pakai ini tuh kayak lebih kenyal, sehat gitu loh. Dan menurut aku ini udah jadi face wash yang favorit aku ya untuk saat ini. Karena ini menurut aku cocok untuk semua jenis kulit, yang berjerawat cocok, dan juga yang normal itu cocok, ataupun kering itu cocok menurut aku ya. Karena basicnya untuk di kulit aku tuh ada jerawat dan kadang berminyak. Jadi menurut aku ini udah worth it banget untuk di harga segitu gitu ya. Untuk minusnya hanya di packagingnya aja. Terus ini yang aku paling suka juga nih guys, kalau misalkan aku pakai ini, itu tuh kayak kulit aku tuh lebih bercahaya gitu loh. Biasanya kalau face wash itu hanya membersihkan aja, tapi kalau aku pakai ini tuh kayak lebih cerahan gitu, kayak ada dari lighteningnya. Jadi ini menjadi poin plus buat aku. Jadi buat kalian yang kayak pingin nanya-nanya tuh kemarin, bagus nggak sih Kak Royal Jelly dari Jovra, itu menurut aku worth it. Kalau misalkan aku kasih nilai, itu aku kasih nilai 8/10. Karena harganya juga segitu, lumrah dengan harga segitu, karena juga untuk kandungannya udah worth it. Ingredientsnya oke banget, dan juga dari ukurannya 125. Dan yang pasti ini tuh udah BPOM ya guys, jadi udah aman. Nah, untuk di review ini hanya itu saja. Jadi menurut aku ini produk untuk face washnya udah worth it banget, teksturnya juga oke. Dan aku juga cocok. Aku harap kalian misalkan mau nyobain, kalian bisa lihat, cek-cek dulu ingredientsnya juga. Semoga bermanfaat juga untuk review kali ini. Dan lunas, kemarin aku udah janjiin buat review produk ini nih ke kalian. Menurut aku sih oke ya produknya. Pokoknya kalau misalkan aku nggak cocok, aku bakal bilang nggak cocok. Tapi kalau cocok, aku akan informasiin cocok ke kalian. Dan buat kalian yang mau nyobain, semoga kalian cocok ya. Dan semoga video ini bermanfaat buat aku. Makasih juga yang udah ngedengerin cerita aku dari awal. Jangan bosan-bosan sama review aku ya guys. Dan yang belum follow Instagram aku, boleh di follow dulu. Makasih yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Bye bye di video selanjutnya. Assalamualaikum.